Dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, barang siapa membaca 10 ayat dalam semalam, Al-Quran 10 ayat dalam semalam, maka dicatat untuknya 1 kintar. 1 kintar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sampai di derajat surga Firdaus dia tidak sadar. Lalu Allah mengatakan, disinilah keabadian, disinilah kenikmatan yang kau dapatkan. Maka masuk surga Firdaus hanya membaca 10 ayat per hari. Kata Nabi, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran ini disebut sebagai sebaik-baik ibadah sih? 1, karena kata Nabi, setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim, kita udah dapat 10 kebaikan kali 3, karena 3 huruf, berarti 30 kebaikan. 1 kebaikan itu adalah kenikmatan dalam hidup kita. Bisa hubungan dengan pasangan yang harmonis, 1. Bisa rezeki yang halal, 2. Bisa kesehatan, 3. Bisa kebahagiaan, 4. Bisa diberikan keturunan yang soleh-solehah, 5. Bisa diberikan tetangga yang baik dan pengertian, 6. Bisa diberikan bos atau atasan yang baik, 7. Bisa diberikan ilmu yang bermanfaat, 8. Dan banyak lagi, 1 huruf. 10 kebaikan dalam hidup. Kadang-kadang kita nggak punya waktu ya buat baca Quran, tapi kita selalu punya waktu buat buka WhatsApp. Kadang-kadang kita menganggap Quran itu kayaknya bakal menyita waktu kita. Ternyata enggak. Mereka yang membaca Al-Quran di hari itu, waktunya akan diberkahi oleh Allah. 24 jam tanpa 1 ayat pun Al-Quran dibaca di hari itu akan terasa cepat sekali berlalu. Sedangkan 24 jam yang ada bacaan Al-Quran di dalamnya, maka Allah akan jadikan di hari itu sama 24 jamnya, tapi terasa beda keberkahan waktunya. Maka baca Quran teman-teman. Quran gak akan menyita waktu kita. Justru dengan membaca Al-Quran menjadikan waktu kita bertambah berkahnya. Irqa wartaqi fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika fil jannah. Baca terus Quranmu, baca Quranmu, karena akhir bacaan Quranmu itulah tempat tertinggimu di surga. Kata anak yang sudah 30 juz ini, kalau nanti aku sudah ada di atas yang tertinggi, aku akan dadahi kamu yang masih di bawah. Anak 4 tahun, 5 tahun, dengan keadaan yang terancam, masjidnya di bumi hanguskan, rumahnya hilang, keadaannya berdarah-darah, masih mampu mendekat dan menyiapkan bekalnya menuju Allah dengan Quran kebanggaannya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, rumah yang mewah, masjid yang megah, keadaan yang nyaman, tempat ber-AC, dan termasuk juga sampai detik ini kita nyaman datang dengan Jumatan. Apa yang telah kita siapkan sampai detik ini, yang bahkan untuk baca Quran pun belum punya waktu. Dan kita akan bisa. Jadi pantas mereka mengatakan, jangan kasihani kami. Justru Anda lah yang perlu dikasihani, karena belum tentu mendapatkan fasilitas istimewa yang menyiapkan kami akan kembali dengan baik pada ajal yang sebentar lagi akan kami tuju. Dunia hanya sebentar, tapi akhirat sebentar lagi akan kami hadapi. Jadi nanti kalau Anda baca Quran, jangan langsung baca Quran dulu, diam dulu depan Quran itu, depan musab itu Anda diam dulu sebentar. Ngobrol sama Allah, ya Allah aku membaca Quran ini, jadi kayak merefresh niat, Pak. Nge-refresh. Di depan Quran itu, depan musab itu Anda bilang sama Allah, ya Allah aku membaca Quran ini karena mengharap wajahmu ya Allah. Aku baca, semakin banyak niat semakin bagus. Aku baca Quran ini ya Allah, memohon ridhomu, memohon syafaat dari Quran ini darimu ya Allah. Terus-terusnya, panjang Anda bisa banyakkan niat, tak masalah. Dan aku mohon ya Allah kepadamu ya Allah, dari setiap huruf yang ku baca ini ya Allah, berikan keberkahan dan kikislah, buanglah semua penyakit hatiku yang membuat ragaku sakit dan imanku lemah ya Allah. Wih, nanti baca Qurannya asik banget, dapat vibes-nya. Ingat, ini pesanan nih, jangan antum meninggal ngadep Allah belum bisa baca Quran. Pede banget antum pulang menghadap Allah dalam keadaan belum bisa baca Quran. Ngapain aja? Kalau untuk HP banyak waktu, untuk belajar Quran nggak ada waktu. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Hati-hati loh. Dan Allah nggak nuntut kita harus jadi qori, hafiz gitu loh. Ya, nggak ada kewajiban. Kita baca apa enggak? Belajar apa enggak? Katanya mau kebaikan. Kebaikan itu bisa diraih buat siapa? Yang belajar dan mengajarkan
Quran. Jemaah, nggak ada waktu terlambat sebelum kita meninggal. Malu banget kalau pulang menghadap Allah belum bisa baca Quran. Nggak harus sampai qori, harus punya sanad dan seterusnya. Nggak, yang penting antum bisa baca. Kita kalau nggak mau panen pahala dari bacaan Quran, mau dari mana lagi coba? Yang satu huruf berapa pahalanya? 10. Masya Allah, luar biasa. Kalau habis ngaji, habis baca Quran, jangan sekedar ditutup lalu kita lanjut aktivitas. Doa dulu, berdoa minta sama Allah, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran, dan jadikan Quran ini petunjuk buat kami, cahaya buat kami. Jadi habis baca Quran, doa minta sama Allah yang terbaik, minta agar hidup kita diperbaiki, minta agar kita istiqomah sampai husnul khatimah, minta agar kita bisa taubat sebelum wafat, minta agar rezeki yang Allah karuniai kepada kita jadi rezeki yang makin barokah. Minta, berdoa sama Allah. Habis baca Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi ahli Al-Quran caranya 3. Ingat, ahli Quran itu bukan yang hafal 30 juz. Salah. Bukan yang hafal juz 30. Salah. Ahli Quran itu ada 3. Dan semuanya mencintai Quran. Semuanya mencintai apa? Quran. Satu, ahli Quran itu ada yang senang ngaji, belajar dan membaca Quran. Tapi dasarnya cinta Quran. Saya pengen pulang sebagai ahli Quran, saya belum bisa ngaji, datang ke Pusdai, masuk kelas belajar Quran, konsisten sampai meninggal, ahli Quran. Ustazah yang sekarang viral meninggal itu kan, coba lihat buku yang sedang dibaca. Lihat bukunya, doanya apa? Doa khutbul Quran. Itu sedang dengan pengajian ibu-ibu, Bu. Itu pengajian ibu-ibu itu sedang baca Quran. Sedang khataman doa khutbul Quran itu. Saya bermohon mudah-mudahan itu yang wafat yang paling termulia itu untuk beliau insyaallah. Husnul khatimah.